Oke. Oke. Oke, selanjutnya. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ayo Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Silakan masuk Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang. Marilah kita dengarkan penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Nofrina. Kepada Ibu Nofrina kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru Hebat atas kedatangannya telah menghadiri kegiatan diseminasi saya pada pagi hari ini dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Mentawai dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Baiklah Bapak Ibu-ibu, izinkan saya membaca sedikit pantun. Tugu Benuang indah dipandang, nampak nandari berkah ilahi. Bapak dan Ibu selamat datang pada kegiatan diseminasi ini. Gunung Merapi, gunung yang aktif, di bawahnya terbentang udang Pak Mamat. Diseminasi kita kali ini tentang budaya positif, aksi nyata dari modul 1.4. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita
Lanjutkan. Yang pertama saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di sini, kemudian yang mewakili Bapak Kepala Sekolah kita dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata saya, destinasi saya pada pagi hari ini, yaitu di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, selamat datang pada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, berbagi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas 7 poin tersebut. Kita kupas dulu satu persatu. Di sini kita nanti berbagi sharing ya Bapak Ibu ya. Ini bukan mengajari, tapi kita saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Kita saling menuntun di sini, saling berbagi pengalaman. Baik Bapak Ibu, kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan serta tahap perkembangannya untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 10. Berarti kita tahu Bapak Ibu apa itu profil pelajar Pancasila. Kita lihat yang pertama itu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, kreatif. Jadi itu profil pelajar Pancasila kita di kurikulum Merdeka. Sekarang kita sudah menggunakan di kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Di sini ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau kita lihat pada keseharian kita di pembelajaran, ilusi-ilusi yang ini otomatis benar adanya ya Bapak Ibu ya. Terkadang kala kita berpikiran seperti itu. Contoh kita lihat pada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi untuk di sini untuk budaya positif kita akan meluruskan ilusi-ilusi tersebut Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang dewasa dalam pembelajaran kita ini kita tidak berhak untuk memaksa. Ya Bapak Ibu ya. Itu akan kita luruskan di sini. Kita lanjut. Ada seperti tabel, ada stimulus, respon, kemudian teori kontrol. Kita lihat yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Jadi maksudnya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, misal kita di lokal, di PBN, stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Sementara kalau kita kaitkan dengan siswa kita di lokal, berarti kita untuk teori kontrolnya, realitanya, kebutuhannya untuk siswa kita adalah berbeda. Jadi pembelajaran untuk siswa kita terjadi pembelajaran berdiferensiasi karena kita melihat kebutuhan dari siswa kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lanjut yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Coba Ibu, kita lihat berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara dari kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti segala sesuatu yang kita perbuat kembali lagi kepada diri kita, Ibu ya. Kita lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa
kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, dan juga tidak ada ancaman di sini. Berarti itu adalah datang dari diri siswa itu sendiri Bapak Ibu. Jadi siswa itu contohnya dalam belajar kita, siswa itu tidak terpaksa untuk belajar, tidak terpaksa untuk datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah atas kemauannya sendiri, bukan tanpa untuk dikasih nanti hadiah setelah sampai di sekolah, bukan karena takut, tidak. Karena itu merupakan kebutuhan dari siswa kita. Begitu Bapak Ibu untuk disiplin positif. Kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini kita lihat profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Salah Bapak Ibu ya. Maaf. Kemudian ada Ibu Primari Yes Program atau YPY. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sini ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, di sini kalau manusia ingin bertahan hidup berarti kita harus melengkapi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau itu ingin kita wujudkan berarti kita harus rasa diterima dan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau itu tidak terjadi berarti kasih sayang dan rasa diterima kita tidak ada. Baik di dalam, kalau kita masuk dalam keluarga maupun di dalam instansi kita masing-masing. Kalau kita tidak dikelompokkan berarti kita tidak ada rasa diterimanya di sana. Jadi kalau untuk seperti itu mari kita saling ada rasa peduli kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah terkait harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, kemudian didengar Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 4 adalah kebutuhan yang kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu adalah kebebasan. Kebebasan dalam arti ada tanda kutip, bukan membuat hal-hal yang tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Berarti kita harus ada pengendalian diri kita.
gitu. Kemudian tuntutan dasar manusia yang kelima, kesenangan, bermain, ada humor, antusiasme, kemudian tertawa Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan kita, kesenangan. Kalau tegang terus Bapak Ibu, bagaimana kira-kira? Berarti kita ada stresnya. Ya kan Bapak Ibu, ada jenuhnya. Berarti diiringi dengan ada rasanya humor. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Terima kasih semangat Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada datang dari luar atau ekstrinsik. Motivasi itu dari luar. Kemudian ada datang dari dalam atau intrinsik. Intrinsik, ya. Maaf ya Pak Ibu ya. Nah, motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, yang ekstrim itu kan berasal dari luar diri kita. Contoh sekarang, kalau boleh jujur Bapak Ibu, sekarang ada motivasi ekstrinsikah atau intrinsikah Bapak Ibu untuk datang dalam kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kalau boleh jujur. Kalau boleh jujur, kita tidak memandang apa-apa itu. Kalau instruksi itu berarti berdasarkan kebutuhan kita sebagai manusia. Ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih ya kalau merupakan motivasi intrinsik. Kemudian kita lihat yang intrinsik tadi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Percaya kita dengan adanya budaya positif ini kita akan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita sebagai pendidik lebih bisa lagi menantang dalam berurusan dengan siswa kita di lokal ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Ada nggak Bapak Ibu mengalami di saat PBM hukuman ini datang tiba-tiba? Pasti menurut situasi yang kita alami ya Bu Novia. Nah, contoh saya pribadi. Misal, saya mengajar di kelas 11 IPS. Ada siswa saya tidak mengerjakan PR. Padahal saya itu mindset saya sebelum masuk, nah pasti anak saya mengerjakan PR. Ya begitu Ibu-ibu ya Bapak-bapak. Nah, pas di perjalanan, pas kita minta siswa mengumpulkan PR, ternyata ada beberapa dari siswa tidak mengumpulkan PR. Ada nggak terlintas di benak kita memberikan sebuah rencana atau hukuman secara tiba-tiba? Nah, kamu lebih PR, silakan berdiri duluan. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak seperti itu? Ada, iya kan? Nah, itulah maksud dari hukuman secara tiba-tiba. Jadi kita tidak tidak kita atur dari sebelum kita masuk, itu sesuai dengan kondisi yang kita hadapi di lapangan. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Pasti ya Bapak Ibu ya. Nama saja hukuman. Duh, Bapak ini mau ngasih apa ya pada pagi hari ini pada saya? Ibu ini mau ngasih apa ya? Jadi murid itu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh guru. Itu kalau dia hukuman. Kemudian ketiga, bersifat satu arah. Satu arah maksudnya, misalkan siswa yang tadi tidak bikin PR, berarti anak itu saja yang dikasih hukuman. Begitu kalau untuk hukuman ini. Kita lanjut. Berupa hukuman fisikis. Sering ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan ada budaya positif, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan baik saya sendiri, mengingatkan supaya hukuman itu tidak terjadi pada lingkungan di SMA kita yang kita cintai ini. Kita lanjut Bapak Ibu, konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Itu kalau konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa murid tidak dibuat tidak nyaman Bapak Ibu? Karena kita yang membuat kata seperti ini, terencana disepakati, berarti seluruh anggota, kalau kita di SMA ini, seluruh personel kita yang ada di SMA ini membuat suatu perencanaan. Namun siswa kita yang menjalaninya terasa berat rasanya, karena itu bukan dibuat oleh siswa kita sendiri Bapak Ibu. Makanya siswa kita itu merasa tidak nyaman dia. Itu dengan konsekuensi. Kemudian ketiga, guru selalu memonitor murid, memantau terus. Contoh,
siswa kita telat. Ada CCTV dari guru. Nah, kenapa kamu telat? Nah, kamu ingat tak? Kan ada konsekuensi kita seperti itu. Padahal konsekuensi itu adalah kita guru-guru pada umumnya yang membuat peraturan. Siswa menjalani, siswa kurang merasanya nyaman gitu. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini baru proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri itu. Berarti ada hukuman, konsekuensi dari ketiga yang ada itu, yang paling jitunya adalah restitusi. Karena di sini prosesnya adalah oleh murid yang menjalaninya begitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama kita lihat penghukum. Ada enggak Bapak Ibu kita melaksanakan hal seperti itu di lokal, di kelas-kelas kita mengajar? Pasti ya Bapak Ibu ya, saya sendiri juga begitu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Salah aja siswa itu dia merasa bersalah. Nanti ada kalimatnya kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru itu ada merasa saya sebagai teman oleh siswanya di sana, akrab gitu. Kemudian yang berikutnya pemantau. Guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima manajer. Tuh. Kita lihat, kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Ini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Ini ada kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contoh topi, peci, dasi maksudnya Bapak Ibu, topi dan dasi. Itu barangkali siswa kita di sini ada seperti itu kita temui Bapak Ibu. Nah, di sini guru dia langsung pada penghukum. Dan salah satu yang dilakukan guru sebagai penghukum Bapak Ibu, hormat bendera nak. Mau 1 jam, mau berapa menit itu tergantung pada guru yang mengasih hukuman Bapak Ibu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kata guru di sekolah, berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu anak itu merasa bersalah karena guru itu sudah menghibah bahasanya. Jadi kalau kita sebagai murid dulu Bapak Ibu, kenapa saya tidak ingat ya, kenapa saya lupa ya. Jadi itulah rasanya siswa itu guru itu membuat merasa bersalah gitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu yang ketiganya. Nih, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya, koperasi jangan diulangi. Itu kalau pemantau. Dilihatnya anak itu tidak pakai atribut, besok beli ya nak. Atau setelah upacara disuruh langsung dibeli. Nah, kalau guru posisinya sebagai teman di sini, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini, ya sudah apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu bahasa guru kalau menganggap siswanya sebagai temannya. Itu dia Bapak Ibu. Dari yang keempat tadi, penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, pasti kita sini masuk saya sendiri sudah melakukan hal-hal tersebut. Namun sejauh ini Bapak Ibu kita tidak tahu ya posisi di mana sih kita sebagai Bapak Ibu guru di sini. Ya Bapak Ibu ya, pasti pernah kita laksanakan hal seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itulah fungsi kita yang sangat dibutuhkan adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita tidak menghukum, tidak membuat merasa bermasalah itu, tidak sebagai teman. Jadi kita di sini sebagai guru adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Kembali lagi kepada siswa. Apa kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Kembali lagi ke diri siswa kita Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya posisi kontrol. Apakah aku? Kan sudah dengar tadi Bapak Ibu ya penjabaran kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa itu Bapak Ibu? Kira-kira. Tadi kan kita sudah jabarkan sebagai penghukum. Nah, jadi sebagai apa ini Bapak Ibu? Posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu.
Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan? Merasa bersalah. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Benar? Merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti merasa posisi guru itu adalah merasa bersalah. Nah, bagus ya Pak Afif, terima kasih partisipasinya. Kita lanjut. Ini lagi. Posisi kontrol apakah aku? Nih kalimatnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata guru ke siswa. Termasuk apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita masukkan kemana Bapak Ibu? Ya, silakan Mbak Abdul, silakan partisipasinya. Merasa benar. Merasa benar. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini sebagai posisi guru sebagai pemantau. Tahu ya? Ya, sebagai Ya Bapak Ibu ya. Karena setelah dilihat apa yang dilakukan oleh siswa, oh, kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu ya. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku sebagai yang manajer? Seperti inilah kita kira-kira Bapak Ibu. Kembali lagi ke siswa kita. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itulah posisi kita sebagai guru, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman, gitu ya Pak Ibu ya. Jadi kita mencoba harus kita sebagai posisi manajer gitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak. Sebagai posisi kontrol apakah aku? Sebagai apa Pak Simai? Silakan Pak Simai. Sebagai teman. Iya. Iya Bapak Ibu. Nah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Sebagai teman. Berarti memohon kita sebagai guru di sini. Itu juga tidak harus boleh kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini ada lagi. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum dulu. Bagus sekali Bapak Ibu, luar biasa pagi ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, hapus Bapak Ibu ya. Nah, baru kita masuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tuh, kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, ini dia. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Abstrak dia. Kemudian berupa pernyataannya universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian 3, dibuat dalam sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Begini Bapak Ibu, kita kupas dulu sedikit. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau saya salah penyampaiannya. Di sini membentukkan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, mindset saya di sini mengatakan siswa saya sangat mengidamankan, memimpikan, merindukan suasana kelas seperti apa sih saat pembelajaran itu terjadi, saat dia berada di sekolah ini, saat dia berada di kelas. Itu keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran di awal ajaran baru atau masuk semester baru, kita bersama-sama mendukung siswa kita secara klasikal itu membuat keyakinan kelas. Iya Bapak Ibu ya. Nah, tentu kita meremukan dengan siswa kita. Nah, kita maunya kelasnya seperti apa sih? Kelas seperti apa sih yang diidamankan kali ini? Kenapa begitu Bapak Ibu? Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat untuk sekarang ini siswa kita, contohnya telat saja dulu. Banyak siswa kita telat datang di jam pembelajaran kita sebagai guru. Misal saya guru matematika, kita masih jam 7.
Guru sudah ada jam 7. Ternyata siswa kita masih ada yang telat jam setengah 8 masih kedap pintu. Bu, misi bu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas itu, otomatis siswa kita dia berpikir karena mereka yang membuatnya. Dia bikin kesepakatan itu, maka dia tidak akan melanggarnya. Itu kesepakatan kelas itu kekuatannya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai posisi manajer di sini, kita kembalikan ke siswa. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita seperti apa nggak? Tentu kita kembalikan lagi ke siswa kita itu Bapak Ibu. Itulah gunanya pembentukan keyakinan kelas itu. Sangat keren itu Bapak Ibu, karena di sana yang menentukan kalimat itu datang dari diri siswa. Karena kemarin beberapa hari yang lewat saya melakukan membuat keyakinan kelas itu, masih ada siswa kita yang keliling itu Bapak Ibu. Sangat hebat kita ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini banyak sekali aspirasi yang akan dikeluarkan oleh siswa kita di SMA ini Bapak Ibu. Itulah dengan membuat kita keyakinan kelas itu, jadi siswa mudah mengungkapkan isi hatinya. Oh, inilah maunya saya Bapak Ibu. Saya maunya sekolah seperti ini. Saya cinta kelas seperti ini. Saya mau kelas seperti ini. Iya kan Bapak Ibu? Biasanya handphone di dalam tas. 1 menit ditinggalkan, tidak ada lagi di tas. Uang jajan yang ada di tas, 1 menit tinggalkan, hilang. Ya begitu Bapak Ibu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tidak akan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Yakin dan percayalah. Karena siswa kita yang ada di kelas itu yang bikin keyakinan kelasnya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian keyakinan kelas itu Bapak Ibu nanti akan ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan. Begitu, sebagai penguatnya. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Selamat datang Bu Ade. Terima kasih ya. Kita lanjut segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu segitiga restitusi. Kita lihat dari segitiga ini sebagai alasnya. Alasnya yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, banyak kita alami Bapak Ibu di kelas-kelas kita mengenai permasalahan kita. Contoh saya sendiri Bapak Ibu, siswa terlambat. Ya Bapak Ibu ya, siswa kalau terlambat otomatis dia akan ragu dia masuk ke kelas kita. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, kita sebagai guru di sini berusaha dulu menstabilkan identitasnya dulu. Maksud menstabilkannya supaya anak itu sudah agak merasa lega sedikit. Kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat nak? Ya Bapak Ibu ya, jangan langsung menghukum. Karena hukuman tidak boleh dilakukan oleh kita guru sebagai posisi kontrol guru, tidak boleh melakukan penghukum. Tanya dulu siswa kita, kenapa terlambat nak? Tentu beralasan kan? Iya. Ibu juga seperti itu dulu dong. Ada juga telatnya dulu sekolah. Jadi dengan merasa seperti itu, siswa kita sudah merasa distabilkan. Begitu Bapak Ibu, itu menstabilkan identitas siswa kita Bapak Ibu. Nah, kemudian kita memvalidasi tindakan. Apa sih yang membuat kamu telat nak? Apa alasannya? Nah, lalu siswa itu bercerita, Bu, saya telat Bu karena mama saya tidak ada di rumah Bu. Mama saya lagi kerja, saya mencuci piring membantu orang tua Bu. Saya udah bangun pagi-pagi Bu, ternyata semakin banyak pekerjaannya. Tentu saya takut sama orang tua saya Bu, tentu saya harus selesaikan dulu. Maka saya telat ke sekolah. Itu namanya adalah kita validasi tindakan. Jadi anak itu akan lebih curhat kepada kita sebagai guru. Nah, kemudian terakhir baru menanyakan keyakinan kelas kita. Tanyakan ke siswa, nak, ini kalau telat ini keyakinan kelas nomor berapa ini sudah dilanggar nak? Iya kan? Oh iya Bu, nomor sekian. Apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu Bu. Nah, itu contohnya sudah melanggar kan? Nah, jadi kita kembalikan ke siswa. Bagaimana sih nak kamu menanggulangi hal seperti ini? Apa yang kamu lakukan nak supaya tidak telat lagi? Kembali ke diri siswa. Langkah pertama tentu dia lebih pagi lagi bangun ya Bapak Ibu ya. Lebih pagi lagi dia bangun, kemudian minta tolong sama ibunya membangunkannya, kemudian dia juga bisa menyetel alarm Bapak Ibu. Nah, begitulah kita sebagai untuk manajer Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah melalui segitiga
restitusi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Sepanjang ini ada nggak Bapak Ibu misalnya kita berbagi pengalaman Bapak Ibu? Ada nggak? Ada Bu Nopi? Nah, oke. Bu Maya? Ibu Abtu ada nggak? Nggak. Oke, kita lanjut ya. Boleh kita lanjut Bapak Ibu? Ya, terima kasih ya Pak Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini telah saya ceritakan tadi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah satu itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Stabil identitas siswa kita itu Bapak Ibu. Jadi, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Semua yang dilakukan oleh siswa, baik guru, ada alasan. Jadi kita harus menstabilkan identitas itu. Nah, ini untuk validasi tindakan Bapak Ibu. Berarti jitu yang nomor 2 ya Bapak Ibu ya, adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu tugas kita sebagai guru nanti untuk memvalidasi tindakan yang salah dilakukan oleh siswa kita. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal buruk lagi daripada itu. Kita puji siswa kita itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Seharusnya dia lebih bisa menonjol orang, bisa berkelahi kan. Ternyata dia tidak melakukan itu. Kita sebagai pihak manajer, kita lakukan. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk daripada itu. Kan bangga siswa kita kan Bapak Ibu. Kalau selama ini enggak, siswa kita sudah berkelahi, bertengkar, ditambah lagi ditonjok oleh yang lainnya. Itu tambah drop siswa kita ya Bapak Ibu. Ya, ini enggak dikasih dacet jempol. Untung kamu tidak memukul, nah hebat kamu lakukan itu, ya kan? Itu dia sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh, siswa kita kasih PR Bapak Ibu. Ternyata sampai di sekolah ada teman yang mencontek. Nah, siswa A dia menyelesaikan PR, siswa B mencontek yang A. Tahu-tahu siswa A ini dia tidak mau seperti itu, karena tugasnya dilakukan sendiri di rumah. Berarti kalau menurut keyakinan kelas itu siswa kita itu sudah mandiri Bapak Ibu, karena dia menyelesaikan tugas secara sendiri di rumah. Nah, tahu-tahu di sekolah dicontoh oleh temannya. Mau nggak dia kira Bapak Ibu? Nah, mau kan Bapak Ibu ya? Nah, itu kira-kira. Maka kamu melakukan karena kamu mempertahankan sesuatu penting bagimu. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang terakhir ya Bapak Ibu, langkah kita. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya teori termotivasi secara intrinsik, berarti berasal dari dalam diri siswa kita Bapak Ibu. Nah, kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Otomatis siswa kita sudah bisa menjadi orang yang lebih mandiri Bapak Ibu. Nah, boleh kita lanjut Bapak Ibu? Boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat kan? Semangat. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini peristiwanya kemarin, siswa saya ini telat Bapak Ibu. Sudah beberapa kali dia telat masuk ke kelas, maka saya lakukanlah penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang terjadi di salah satu kelas yang saya ajarkan. Nah, penutup Bapak Ibu. Sebelum penutup Bapak Ibu, ada nggak kira-kira Bapak Ibu praktik baik yang bisa kita bagikan di sini? Silakan Bapak Ibu, motivasinya. Ibu Indrayani, ada yang perlu dilakukan di kelas. Kita pernah melakukan itu Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu apa namanya. Ya kan Bapak Ibu ya? Pasti. Kalau dulu namanya peraturan kelas, kalau sekarang keyakinan ke kelas Bapak Ibu, gitu. Padahal tujuan kita itu baik, tapi kita tidak tahu di mana letaknya itu. Ibu Ade, ada nak apa Bapaknya Bu Ade? Bagi dong pada kami ini.
Nih, guru penggerak kita Bapak Ibu. Ada Bu Ade? Boleh, terima kasih ya Bu Ade. Oke, baik, Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Kita patut bersyukur bahwa materi tentang disiplin positif ya Bu ya. Tentang disiplin positif ini tentunya yang perlu kita berikan penguatan itu adalah terkadang keyakinan kelas itu siswa kita lupa. Padahal keyakinan kelas kita itu suara dari siswa, lalu ide dari siswa, kemudian kita sebagai guru memberikan penguatan kepada siswa. Nah, contoh salah satunya yang paling sering kita hadapi itu tidak kalah penting keyakinan kelas yang pertama adalah hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Nah, jika ini kan kondisi alam kita beda-beda, lalu tempat tinggal siswa kita juga berbeda-beda. Jika siswa kita di dalam kelas itu ada 30 orang contoh. Nah, ternyata Ibu Nofrina dalam hal ini CGP yang hadir di kelas 50%. Sementara keyakinan kelas yang pertama adalah hadir tepat waktu. Nah, tentu kita dalam hal ini langkah apa yang guru atau CGP lakukan untuk antisipasi atau mencari solusi dengan hal itu. Lalu yang kedua, berbagi praktik baik. Saya pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang mengerjakan tugas lain pertanyaan, lain jawaban, tidak nyambung. Contoh, saya di kelas 12 belajar tentang disintegrasi, ancaman terhadap NKRI. Saya hanya bertanya ada tiga ancaman di NKRI ini. Padahal Indonesia sudah merdeka. Nah, sebutkan salah satu. Berhenti tembak menembak, Bu. Nah, jadi satu sisi sebagai guru saya hargai karena itu pendapatnya, saya hargai. Tetapi kita di sini kita berharap kita hindari menandai siswa yang salah jawabannya. Tapi minimal kita panggil secara khusus. Saat itu saya panggil, saya tanya, ini di PS, kira-kira jawaban kamu itu benar atau tidak? Ini identifikasi. Kira-kira jawaban kamu benar atau tidak? Nggak tahu saya, Bu. Nah, jadi asbun kan? Jadi boleh dilihat catatan kamu? Tidak ada. Makanya asbun, karena tidak punya catatan. Nah, lalu kita tanya, jawaban kamu itu benar atau tidak? Kembali dengan materi itu kan? Jawaban kamu itu benar atau tidak? Ya kan berhenti menembak, Indonesia merdeka, Bu. Kalau ada tembak menembak berarti masih ancaman negara katanya kan? Oh gitu ya, satu sisi ada benarnya, tapi tidak sesuai dengan konteks proses pembelajaran. Barulah kita masuk kepada langkah terakhir, baru kita luruskan. Karena menurut dia itu benar, kalau menurut konteksnya salah. Tetapi kita jangan, saat itu saya tidak mau menyalahkan siswa, tapi kita bimbing, kita arahkan sesuai dengan KHD. Nah, lalu itu segitiga restitusi dengan pembelajaran. Sebagai wali kelas juga saya pernah lakukan dan sering, bahkan saya panggil orang tua. Saya tanya, itu kamu sering terlambat, benar atau tidak? Salah, Bu. Keyakinan kelas yang keberapa? Yang pertama. Jadi dia sadar. Nah, jadi kita segitiga restitusi ini kita kembali nilai apa yang kita terapkan, lalu keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kadang-kadang memberikan penguatan kepada disiplin positif ini
Kalau tidak ada timbal balik antara siswa dan guru itu juga sangat berat, dan tantangan kita itu sangat berat. Maka ini sebenarnya sangat penting karena sekolah kita sekolah penggerak. Jika 54 guru menerapkan ini, saya yakin disiplin positif semakin meningkat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ade Nur Hayati telah berbagi tertibanya kepada kita semua. Saya sangat termotivasi sekali Bapak Ibu, ya sangat termotivasi sekali. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru di sini wajib sangat sekali kita harus melakukan segitiga restitusi. Kemudian posisi kita sebagai guru Bapak Ibu, kita adalah berada pada posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu pemaparan saya di aksi nyata ini. Sekarang kita lihat penutupannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajar dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya memotivasi sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada waktunya diluangkan sedikit Bapak Ibu, ikutlah selalu untuk program guru penggerak seperti yang dilakukan oleh Bu Ade Nur. Kalau 54 guru kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, mudah-mudahan sekolah kita menjadi benar-benar sekolah penggerak, sekolah yang kita impikan Bapak Ibu. Saya sangat merindukan sekali sekolah yang siswa datang dengan pakaian atribut yang lengkap, dengan gagahnya, dengan cantiknya, dengan inspirasinya lebih kuat untuk belajar Bapak Ibu. Saya sangat merindukan sekolah kita seperti itu Bapak Ibu. Saya juga merindukan sebagai guru yang ditiru, guru sebagai manajer di sini Bapak Ibu. Memang pendidikan guru penggerak ini, pendidikan ilmunya sangat nomor satu Bapak Ibu. Kita tidak tahu selama ini. Saya sangat bersyukur sekali dapat ilmu guru penggerak ini. Itu yang saya syukuri dalam hidup ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Di sini ada penutup, saya bacakan dulu sedikit. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Izinkan saya sedikit Bapak Ibu, ada sebuah pantun penutup kita pada pagi hari ini. Berliterasi di pasar kuat, enak dimakan di atas bara. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat atas segala partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nofrina yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, kita berikan aplaus kepada Ibu. Nah, baiklah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Nah, di sini di antara Bapak Ibu hebat, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Ya, kepada Ibu Maya, disilakan. Silakan Bu Maya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai budaya positif yang dikaitkan dengan keadaan sekolah kita sendiri. Nah, mengenai budaya positif, kira-kira budaya positif seperti apa yang pas kita terapkan di sekolah kita dengan yang bagaimana kita ketahui karakter peserta didik kita di sini. Walaupun mungkin sudah diterapkan tadi segitiga restitusi, tapi belum
dominan mengubah karakternya yang seperti yang kita harapkan. Kira-kira menurut Ibu Nofrina, budaya positif apa lagi yang mungkin lebih pas kita terapkan di sekolah untuk para peserta didik kita di sini? Baik, terima kasih Bu. Itu saja. Terima kasih kepada Bu Maya. Nah, silakan kepada Ibu Nofrina untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Maya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus super sekali ya Ibu Maya ya. Di sini saya pada pagi hari ini adalah diseminasinya itu mengenai budaya positif. Kemudian di budaya positif ini kita berperan sebagai guru posisi kontrol sebagai apa? Kemudian pandangan secara umum teman kita budaya positif seperti apa yang kita terapkan di sekolah kita ini, karena sudah dilakukan hal tersebut nampaknya tidak ada perubahan gitu, masih minimal. Kita ulang lagi, lihat ke bawah tadi Ibu Maya. Tadi guru penggerak kita sudah menerangkan tadi sedikit berbagi praktik baik kepada kita mengenai segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita mengadakan segitiga restitusi, kita kembali kepada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu sebelum kita masuk ajaran baru atau di awal semester, seluruh guru mapel mengadakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing secara klasikal Bapak Ibu, guru mapel. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dengan alasan siswa itu mau mengimpikan sekolah seperti apa sih? Siswa itu rindu idamannya kelas seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, dari sanalah Bapak Ibu keyakinan kelas itu kita buat Bapak Ibu. Kalau sekiranya Bapak Ibu keyakinan kelas itu dia ada unsur timbal balik antara siswa dengan guru, jadi terjadi secara berkesinambungan Bapak Ibu. Kalau konsekuensi siswa bukan konsekuensi kesepakatan kelas itu telah dibuat oleh siswa dengan nomor 1 tadi, datang tepat waktu, itu saja contohnya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu kalau dibuat oleh siswa dengan datang tepat waktu, itu yang dibuat, otomatis siswa kalau melanggar berarti kita sebagai guru mengadakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita terapkan dengan 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan dulu, menstabilkan siswa kita itu. Jangan langsung, kalau di sini kita kan banyak sebagai guru di sini Bapak Ibu, kita sebagai penghukum banyak di sini Bapak Ibu. Nah, kenapa kamu tadi datang terlambat? Tidak tahu kamu sekarangnya berapa? Kebanyakan begitu, baik saya sendiri Bapak Ibu sering melakukan hal seperti itu karena saya sebelumnya tidak tahu. Rupanya kita sebagai guru tidak seharusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam menggunakan segitiga restitusi ini kita dulu harus, yang pertama harus menstabilkan dulu kondisinya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita harus memvalidasi. Kita apakan anak kita itu dulu. Kenapa anak terlambat tadi? Gitu. Pasti kamu ada alasan terlambatnya. Jadi di sana anak kita itu sudah merasa stabil kondisinya. Awalnya dia takut, ragu-ragu dia karena dia sering terlambat oleh kita di jam PBM kita. Nah, kalau sudah stabil, siswa kita bercerita lagi ke kita sebagai guru, dia akan plong. Dia akan menceritakan kenapa dia telat, Bu, saya itu tadi Bu itu. Jadi begitu kita Bapak Ibu. Nah, barangkali Bapak Ibu kita lupa, barangkali Bapak Ibu ya, dari langkah 3 restitusi itu ada yang tidak dilakukan Bapak Ibu. Ada yang tidak dilakukan. Kita bukan menghakimi sini Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama lagi untuk mengontrol, ingatkan lagi diri kita sebagai guru. Segitiga restitusi itu yang seperti apa sih yang kita lakukan? Kita harus menerapkan 3 langkah, menstabilkan, memvalidasi, dan keyakinan ke kelas. Itu titik terakhir yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Barangkali pada Ibu guru, Bapak guru hebat yang ada tambahan, saya persilakan. Silakan Ibu Nopi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini tambahan sedikit ya dari pemikiran saya mengenai bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama memang kita harus menumbuhkan kesadaran intrinsik anak dulu.
kesadaran intrinsik, yaitu bahwa mengapa mereka harus belajar dan mengapa mereka harus datang ke sekolah. Itu yang pertama. Mungkin untuk saat ini anak-anak kita belum menyadari hal itu, betapa pentingnya itu sekolah dan belajar, menuntut ilmu. Mungkin mereka masih dalam pemikiran jangka pendek mereka, seperti itu. Jadi kita berikan kesadaran intrinsik dulu kepada anak dengan berbagai cara mungkin, dan salah satunya melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita harapkan yaitu bagaimana kita berpihak kepada anak, karena sesuai dengan posisi kita sebagai manajer. Jadi keberpihakan kita kepada anak itu membuat anak percaya bahwa gurunya memang siap untuk mendukung siapapun dia dan bagaimanapun dia, dengan semua kelemahan-kelemahannya, gurunya bisa mendukung dia untuk bisa maju, untuk meraih pendidikan yang dia harapkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan Bu Novi. Nah, sekarang saya bertanya kembali ke Bu Maya dengan penjelasan yang dari Bu Novlina dan Bu Novi. Silakan Bu Maya. Ya, cukup tadi atas jawaban yang diberikan oleh Bu Novlina dan Bu Novi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih diucapkan kepada Bu Maya. Barangkali ada tambahan sedikit dari Ibu Ade Nurhayati. Silakan Bu Ade. Oke, baik. Tadi pertanyaannya ke Maya ya, bagaimana untuk disiplin positif itu mana sih yang tepat ya untuk siswa kita? Yang tepat itu disiplin positif semuanya tepat. Hanya strategi kita yang butuh kolaborasi. Nah, artinya begini, siswa kita ini kan rata-rata ini yang kita hadapi setiap hari siswa terlambat. Lalu yang kedua, siswa yang tidak mengerjakan tugas. Apalagi tugasnya guru memberikan instruksi begini, kumpulkan tugas tepat waktu. Nah, siswanya banyak alasan, begini loh Bu, belum selesai Bu, catatan kurang Bu, nah dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga salah satu kedisiplinan. Nah, jadi kita sebagai guru ke segitiga restitusi tadi dengan keyakinan kelas, kita jangan langsung menyatakan keyakinan kelas kita keberapa yang dilanggar. Nah, kita tanyakan dulu apa sih kendalanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih anak ini telat? Nah, lalu apa sebab siswa tidak menyetor atau menyerahkan tugas tidak tepat waktu? Lalu tentang karakter, kenapa kok anak ini sekali dua kali ditegur tidak juga berubah karakternya? Contoh dalam segi berpakaian, enak bajumu, tidak pakai dasi, tidak pakai sepatu, sekali dua kali. Kita guru jangan sampai bosan. Lalu bagaimana supaya disiplin positif ini kita pertahankan? Kan kita sudah bentuk tuh. Sebenarnya disiplin positif ini dibuat oleh sekolah terlebih dahulu. Sekolah dulu. Ada peraturan, dari peraturan turun disiplin positif, lalu sampai turun kepada kelas. Dari kelas turun lagi ke guru mata pelajaran. Nah sekali, dua kali, tiga kali mungkin kita lakukan, ya kita perlu kolaborasi, kerjasama. Dengan siapa? Dengan seluruh warga sekolah. Siswa terlambat, kita kolaborasi dengan satpam. Anak yang karakternya di kelas dalam pembelajaran, dalam tugas tidak memberikan atau tidak menyerahkan tepat waktu seperti yang kita sampaikan, kita kolaborasi dengan wali kelas. Siswa yang karakternya tidak berubah, kita kolaborasi dengan guru BK. Nah, jadi jika semuanya itu juga belum mendukung, ya saya rasa sekali, dua kali, tiga kali sering kita lakukan, saya rasa siswa itu punya perubahan. Saya sudah pernah mengalaminya. Lalu memperkuat itu, kita perlu kerjasama dengan orang tua. Kita perlu kerjasama dengan orang tua. Artinya apa? Apa yang ada unsur di sekolah kita ini, impian kita ini, tidak kalah penting adalah kolaborasi. Demikian, terima kasih.
Terima kasih kepada Bu Ade atas masukannya tentang budaya positif ini. Ya, kita tidak bisa terlepas untuk menerapkan budaya positif ini. Kita juga harus ikut berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian dan orang tua. Nah, demikianlah penyampaian dari diseminasi budaya positif yang disampaikan Bu Nofrina selaku CGP Angkatan 10. Demikian, terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.